Selamat pagi guys, jumpa lagi di channel Aryo Wiratmoyo. Kali ini kita coba sowan. Nah, kita coba sowan ke teman kita yang dari Mojokerto ya guys ya. Di sini channelnya yang dulu kita pernah promokan dulu, yang pernah kita ketemu sekitar 8 bulan yang lalu. Ya, yang dulu masih 200 subscriber guys. Nah, sekarang sudah melejit, alhamdulillah berkat pusaka. Sekarang kita sowan ke sini bersama Mas Noval dan juga Aryo Wiratmoyo channel. Di sini berkenalan sama Bumi Mojopahit channel. Nah, di sini kita belajar mau memberikan edukasi kepada anak-anak. Nah, khususnya ini untuk Mas Noval, belajar tentang pusaka yang aslinya nggak tahu ya guys ya. Mungkin hanya di foto atau mungkin hanya video di YouTube. Nah, sekarang kita jumpa langsung dengan beliaunya di sini. Kita coba tanya-tanya sedikit, kira-kira pusaka itu seperti apa. Nanti kita coba bersama-sama ya guys ya. Ikuti terus review kita kali ini. Oke Mas, di sini kita coba tanya ya, yang mungkin saya nggak pernah tahu dulu sih waktu itu. Mbah saya atau eyang saya itu pernah punya, tapi nggak berani megang Mas dulu itu. Iya, nggak berani megang. Soalnya kadang itu nggak hanya di sarungnya aja dikasih kayak apa, kain gitu lah. Biasanya untuk nyari hari atau nyari apa biasanya gitu, itu megang aja itu nggak berani Mas lah. Jadi mungkin ke bawah sejak kecil sampai sekarang, sampai punya ada Aryo kecil Aryo junior ini nggak berani megangnya ya. Taunya ini ya dari channelnya Mas Tony-nya ini sangat inspiratif, jadi paling tahu pusaka itu kayak apa, terus apa, dan juga nggak menakutkan. Taunya dulu mungkin kayak lihat di museum atau apa. Nah, sekarang bisa melihat langsung ke sini. Ini termasuk ya luar biasa. Terima kasih untuk kesempatan waktunya hadir di channel Aryo Wiratmoyo. Di sini Mas, misalnya kita di rumah itu punya pusaka, misalnya peninggalan dari mbah kita, mbah buyut kita atau apa, itu langkahnya untuk merawatnya itu gimana Mas? Mungkin bisa dijelaskan, bisa nanti netizen yang mungkin atau subscriber yang di rumah mungkin punya, biar nggak terbengkalai. Nah, akhirnya hanya dijadikan penghuni almari saja. Nah, itu kira-kira seperti apa Mas? Bisa di sharing ya Mas ya? Oke, siap-siap. Akan saya sharing secara sederhana saja ya ini, dari pengetahuan yang sederhana saja. Jadi memang benar kalau di dalam masyarakat kita, di masyarakat awam pada umumnya itu memang masih tabu dengan yang namanya keris, yang namanya tombak. Itu mereka takut. Takutnya apa? Sebenarnya takutnya itu karena sugesti cerita. Jadi cerita turun temurun yang yang ceritanya itu adalah kurang benar. Jadi dari cerita yang kurang benar inilah akhirnya di turun temurunnya itu akhirnya takut terus maruno ini megang pun juga takut, apalagi sampai merawatnya. Megang saja lo takut. Karena apa? Karena seperti ini. Ada juga pengalaman, ada seseorang yang dari turun temurun ini, dari simbahnya gitu, ditinggali sebuah pusaka, itu nggak berani ngapa-ngapain, cuma digantung di dinding. Itu sama teman saya waktu itu kan, teman saya ini kayak penjual pusaka gitu, disuruh ambil sendiri sana, sudah nggak usah dimahari, sudah langsung saja sama bawa. Nah, seperti itu sobat semuanya, sebenarnya itu sangat disayangkan sekali. Jadi kita harus betul-betul memberikan sebuah pelajaran atau memberikan sebuah edukasi yang benar kepada masyarakat awam, agar apa? Agar jika di rumahnya ini ada sebuah pusaka yang itu turun temurun, hendaknya itu dirawat. Karena apa sobat semuanya? Jadi seperti ini, pusaka itu sebenarnya itu zaman dahulu itu adalah milik dari satu orang. Jadi gini, saya pesan kepada empu. Nah, pesan kepada empu, sama si empu ini di istilahnya itu disinkronkan dengan sang pemesan. Jadi kalau saya katakanlah datang kepada empu, saya pun juga ditanya, ini menurut dari ini teman saya yang datang ke empu langsung, mulai dari wetonnya juga, terus namanya, hari lahir itu ditanya. Karena apa? Karena untuk sinkronisasi dengan pusakanya. Nah, itulah kenapa di dalam dunia pusaka sobat semuanya,
pusaka yang diturunkan turun-temurun ke anak-anak keturunannya itu lebih bisa dirasakan untuk energinya. Dalam hal ini kalau kita berbicara masalah tentang tuah itu seperti itu. Sebenarnya apa sih pusaka itu? Apa sih kelebihan dari pusaka itu? Jadi sebenarnya pusaka atau yang biasa kita menyebutnya keris ataupun tombak itu sebenarnya adalah bahasa doa dari produk budaya leluhur kita. Jadi di dalam pusaka itu ada yang namanya katakanlah tilam upi, ada yang dinamakan jalak tilam sari. Kalau kita berbicara masalah pusaka berarti kita menginjak pada seni perlambang. Itu seperti itu. Jadi di dalam pusaka itu sebenarnya itu adalah apa ya, kalau boleh dibilang itu produk dari budaya leluhur kita yang sebenarnya punya makna yang sangat bagus sekali. Mulai apa? Mulai dari dapur. Dapur itu adalah bentuknya pusaka. Lalu juga kalau di sini ada gambarnya, pusaka itu ada gambarnya, itu namanya pamor. Dari dapur dan pamor itu pun juga mengandung tuah atau esoteri. Kalau dalam bahasa apa ya, bahasa awam itu ini kegunaannya apa, angsarnya apa gitu loh semuanya. Jadi kalau kalian memiliki di rumah pusaka yang turun temurun, hendaklah kalian rawat. Karena apa? Karena gen kalian itu masih nyambung ke pemesan pertama, ke leluhur kalian dulu yang memegang pusaka tersebut. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana Mas cara merawatnya? Mungkin selama ini di dalam masyarakat itu, wah nanti kalau ini ribet kalau merawatnya Mas, malam satu suro harus dimandikan dan apa. Nah, kalau saya boleh bilang semuanya, merawat pusaka itu tidak menunggu di malam satu suro saja. Jadi gini, setiap sebulan sekali, istilahnya yang 40 hari sekali ataupun juga 30 hari sekali, kalian harus mengecek. Ini saya contohkan ya Bu ya, saya contohkan untuk pusaka. Nah, ini adalah salah satu pusaka saya. Kalau di sini sobat semuanya melihatnya sedikit, tapi kalau nanti masuk di sana di etalase itu jumlahnya sudah ratusan kalau di sana. Nah, kalau kalian melihat memiliki sobat semuanya, hendaknya kalian harus merawatnya. Merawatnya itu ya cuma dilap gitu. Kalau ini kotor ataupun juga berdebu, silakan kalian lap, dilap pakai tisu atau pakai apa gitu seperti itu. Lalu kalau dengan bilahnya sendiri, sekali lagi saya bilang kepada kalian semuanya, jangan takut dengan pusaka, jangan takut. Karena apa? Karena ini adalah produk budaya leluhur kita sendiri. Di luaran sana, orang luar negeri itu banyak sekali yang menginginkan dengan pusaka-pusaka Nusantara. Kenapa kita sebagai pewaris harus takut? Kan jadinya lucu kan, seperti itu sobat. Oke, coba kita ini ya, kita buka. Yes. Nah, seperti ini cara membuka yang nah sobat semuanya. Ini namanya ngelolos. Kalau pusakanya dicabut dari warangkanya itu namanya menghunus gitu. Jadi di dalam dunia atasan aji itu berbeda fungsi. Jadi kalau dilolos ini fungsinya adalah untuk melihat keindahannya, untuk menikmati seperti itu. Kalau dihunus ini diambil dari warangkanya, itu kalau zaman dulu fungsinya adalah dia tujuannya untuk dipakai berperang. Nah, seperti itu. Nah, kalau kalian melihat di sini sobat semuanya, ini namanya ya apa? Namanya dapur. Ini adalah rancang bangunnya seperti ini. Ini dapur. Nah, kalau ada gambarnya di sini, ini ada gambarnya. Inilah yang namanya pamor. Ini deh. Nah, ini namanya pamor. Dan keduanya ini punya filosofi, punya tuah sendiri-sendiri. Kalau nggak salah ini dapurnya dapur Sinom. Kalau untuk ini pamornya, ini kalau nggak salah ini pamornya pamor Ngulit Semongko. Bermakna sebuah apa ya, kerejekian itu seperti itu. Dan kalau untuk merawatnya, kalian sobat semuanya jangan terpaku di malam satu suro saja. Balon naya kenggongan dika yen